Pinjam Inti Dana Semarang yang menjadi titik awal operasi tangkap tangan KPK dengan tersangka Hakim Agung Sudrajat Dimyati ternyata sudah lama tak beroperasi. Kantor sudah tidak beraktivitas sejak akhir Mei 2022 karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Kondisi kantor koperasi simpan pinjam Inti Dana yang berada di Jalan Setiabudi nomor 147 Serondol, Semarang, Jawa Tengah terlihat sepi. Di bagian depan kantor bahkan tertempel banner besar bertuliskan putusan Mahkamah Agung. Koperasi simpan pinjam Inti Dana secara hukum dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Terdapat juga tempelan surat dari tim kurator yang menangani perkara. Kondisi berbeda terlihat di kantor hukum dan klinik hukum Rumah Pancasila yang merupakan kantor milik pengacara Yosep Parera yang juga ikut ditangkap dalam OTT KPK. Di sini masih terlihat aktivitas pegawai serta beroperasi normal, termasuk untuk menerima klien. Jadi bagi masyarakat yang masih yang membutuhkan bantuan hukum, membutuhkan pendampingan hukum, membutuhkan apapun itu bisa datang ke Rumah Pancasila, tetap seperti biasa. Kita tidak terbit biaya untuk masyarakat tidak mampu. Jadi untuk operasional kantor masih normal seperti biasa. KPK menetapkan 10 tersangka termasuk Hakim Agung M.A. Sudrajat Dimyati setelah terjaring operasi tangkap tangan. Kasus ini diduga bermula dari koperasi simpan pinjam Inti Dana yang menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Semarang. Pada OTT kali ini, KPK juga menyita uang tunai senilai $202.000 Singapura atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, berita ini sungguh memilukan karena dugaan praktek korupsi melibatkan Hakim Agung yang seharusnya menjadi contoh dalam perang melawan korupsi. Ustadz, bicara hakim, mungkin kalau saya tidak pernah salah, Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan bahwa kaki seorang hakim, satu di neraka dan satu lagi di surga. Apa makna dari hadis ini, Ustadz? Tentu ini satu peringatan yang keras, ya. Karena kalau kita pahami hakim itu, ya mereka-mereka lah yang kita pahami secara singkat atau secara ini mudahnya itu mereka lah yang mewakili menegakkan hukum Allah di muka bumi, gitu ya. Jadi mereka harus menegakkan hukum sesuai dengan tuntunan Allah karena mereka adalah wakil-wakil Allah di muka bumi dalam menegakkan hukum. Nah, karenanya penegakan hukum itu menjadi satu hal yang sangat prinsip, ya. Nah, karenanya mereka hakim ini harus berhati-hati, ya. Bahkan ada larangan seorang hakim yang mengambil keputusan ketika dia sedang emosi. Jadi tidak boleh dia mengambil keputusan kalau dia masuk ke dalam emosi. Emosi itu artinya walaupun dia benar, tetapi dia mengambil keputusan dengan emosi, dia marah gitu ya, itu tidak boleh gitu ya. Atau dia berpihak gitu, tidak. Dia harus proporsional, adil gitu ya, sesuai dengan tuntunan-tuntunannya. Karenanya dari 3 hakim, nah ya, ini hadis yang lainnya adalah dari 3 hakim, 2 golongan itu masuk neraka. Yang satu golongan adalah hakim yang adil yang insya Allah masuk dalam jannah. Ya, hakim yang pertama adalah hakim yang zalim, ya, dia tahu hukum, tetapi dia tidak menegakkan hukum secara benar atau seharusnya. Hakim yang kedua yang masuk neraka adalah hakim yang tidak paham. Dia menjadi hakim, dia tidak paham, walaupun dia berniat baik, tetapi dia tidak benar dalam menegakkan yang namanya hukum, ya, karena ketidaktahuannya. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Karenanya hakim itu adalah sesuatu yang betul-betul dimuliakan. Seorang hakim yang adil, dia ketika yaumul hisab, justru dialah yang pertama kali dinaungi dan dialah yang kemudian bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Insya Allah, jadilah hakim yang adil. Insya Allah, meski kita ketahui ya Ustadz bahwa tidak mudah untuk bersikap adil. Nah, ini kemudian ya Ustadz, bagaimana prinsip yang harus dipegang oleh seorang hakim saat dirinya memvonis suatu perkara agar bisa bersikap adil? Tentu sebetulnya mudah ya. Kalau disebut tidak mudah karena ada gangguan kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang gitu. Tapi kalau misalnya yang disebut mudah adalah ketika dia menegakkan hukum sesuai dengan tuntunan Allah. Karena sudah sejelas-jelasnya tuntunan Allah itu ya, kan
yang hak dan yang batil itu sudah jelas. Yang hak itu hakul, ya, batil lah. Jadi sudah jelas sekali yang batil, yang hak itu hak, yang batil itu sudah jelas. Nah, tetapi bagaimana kita kemudian secara hukumah itu secara artinya adalah kacamata kuda. Jadi hakim itu harus kacamata kuda, itu harus melihat hukum saja, jangan melihat permasalahan-permasalahan yang lainnya, begitu ya, bahwa ini si orang ini adalah seseorang yang penting atau si orang ini adalah siapa dan lain-lain. Nah, itu tuh tidak bisa gitu. Jadi dia harus betul-betul memegang keadilan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Inilah prinsip yang paling utama ya di dalam penegakan hukum, kurang lebih seperti itu. Baik, ini terakhir Ustadz, sering kita dengar khususnya bagi orang yang mungkin kurang terima atau tidak puas dengan putusan hakim, yaitu ajakan bermubahalah. Sebenarnya apa mubahalah ini, Ustadz? Nah ini ya, yang namanya mubahalah itu sebetulnya dia memohon kepada Allah agar supaya ditegakkan keadilan dan ditampakkan keadilan di dunia. Jadi bermubahalah itu diartikan oleh banyak orang itu mengadu, ya, mengadukan kepada Allah siapa yang salah atau benar, memohon Allah menampakkannya di dunia. Nah, jadi yang salah akan mendapatkan azab di dunia dan ditampakkan oleh Allah. Nah, ini konsep yang namanya mubahalah tersebut. Karenanya alisallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu hakim yang seadil-adil. Jika seseorang tidak mendapatkan keadilan di dunia, Allah akan menggelar pengadilan di akhirat dan dia akan diberikan keadilan yang seadil-adilnya, begitu. Ya, kurang lebih begitu. Jadi ada orang yang menginginkan keadilan ditegakkan di dunia, ya, tapi ada juga orang yang kemudian menyerahkan kepada Allah apapun yang terbaik yang Allah putuskan, apakah di dunia, apakah di akhirat, kita serahkan kepada Allah. Baik, Masya Allah.